Selamat malam Ibu Lenti Situmeyang SHMH, kuasa hukum dari Sobo Sirait. Kami Ya. melawan Parman Sirait dan kawan-kawan. Ya. Kalau boleh kami tahu, kapan Ibu mendaftarkan nomor perkara PN nomor 60 PDTG 2021 PN Bali J, dan kira-kira apa putusannya? Baik. Perkara nomor 60 PDTG 2021 didaftarkan pada tahun 2021 dan telah putus pada tahun 2022 sebagaimana putusan pengadilan yang mengatakan. Tunggu dulu. Siapa saja penggugat dan tergugatnya? Oh baik, kalau penggugat adalah Sobo Sirait DKK yang mengatasnamakan atau mewakili seluruh keturunan Raja Naulimangan Sirait. Tergugat Parman Sirait DKK. Ada sekitar 14 orang, kalau saya tidak lupa nama-namanya, saya sudah kurang ingat semuanya. Dan kira-kira apa putusan nomor 60 PDTG 2021 itu di Pengadilan Negeri Bali? Baik, putusan di Pengadilan Negeri Bali, kita sebagai penggugat di situ yang pada pokoknya pokok perkara ya mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian, menyatakan dalam hukum bahwa penggugat 1, 2, dan 3 itu tadi Sobo Sirait ya DKK adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari almarhum Raja Naulimangan Sirait yang bertindak untuk kepentingan hukum seluruh keturunan almarhum Raja Naulimangan Sirait. Menyatakan objek perkara sebidang tanah yang berada di areal Sibaja-Baja terletak di Sibaja-Baja, Desa Parik, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, seluas lebih kurang 25 hektar dengan batas-batas sebelah timur berbatas dengan Aik Julam atau Sedam, sebelah barat berbatas dengan Tanah Raja Naulimangan, sebelah selatan berbatas dengan Tanah Raja Naulimangan Sirait, utara berbatas dengan Rihit Gajang atau Dolok Marsanggul. Itulah yang menjadi objek perkara. Jadi begini Bu, Baik. ada sekarang lagi viral ya Bu ya, Ya. tentang itu tadi ada demon-demon, Ya. yang kami lihat ada demon tentang salah objek perkara. Boleh nggak dijelaskan Ibu bahwa putusan tersebut salah objek katanya, di mana objek perkara di Desa Parik, Kecamatan Uluan, tapi yang dieksekusi di Amborgang, Kecamatan Porsia. Bagaimana tanggapan Ibu? Baik, terima kasih ya kepada masyarakat juga supaya lebih bijak untuk memahami putusan pengadilan itu tidak boleh asal diputus kalau tidak ada pemeriksaan setempat atau sidang lapangan. Dalam perkara perdata nomor 60 ini sudah dilakukan pemeriksaan setempat. Langsung hakimnya ke lokasi. Sudah dilihat apakah sesuai isi gugatan penggugat seperti batas-batas yang saya sebutkan tadi. Termasuk tergugat ikut Bu ya? Ikut. Pengacaranya juga ikut? Jadi semua di situ kita menunjukkan sesuai dengan batas-batas itu. Dituliskanlah itu dalam berita acara pemeriksaan setempat. Nah, selanjutnya itulah dasar pengadilan untuk memutuskan perkara ini. Objek yang digugat sesuai dengan yang diputus. Nah, selanjutnya setelah banding, mereka kalah banding. Putusan Pengadilan Negeri Bali G ini dikuatkan oleh putusan banding. Putusan banding artinya di PT ya? PT Pengadilan Nomor berapa Tinggi itu? Nomor 73 PDT 2022 Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 April 2022. Berarti menguatkan putusan negeri. Yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bali G nomor 60 tadi. Apakah mereka tidak melakukan kasasi dan apa kasasinya? Baik, selanjutnya setelah putusan banding ditetapkan, mereka kasasi. Nah, putusan kasasi nomor 88K PDT 2023 tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menetapkan menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi. Mereka yang Parman Sirait DKK tadi. Ditolak permohonan mereka. Berarti menguatkan putusan nomor 60 nomor tadi. 60. Apakah pihak Parman Sirait dan kawan-kawan melakukan upaya PK? Dan apa bukti mereka? Yang santer kami lihat bahwa dulunya di situ tahun 2018 sudah ada sertifikat. Baik, terkait itu memang benar mereka sudah mengajukan PK atau peninjauan kembali sebagaimana nomor 934 PK PDT 2023 tanggal 31 Oktober. Alasan mereka PK bahwa di atas objek katanya sudah ada sertifikat. Dan
sesuai dengan putusan PK tersebut tetap menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali. Sehingga karena permohonan PK ini sudah ditolak, maka putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan perkara nomor 60 tadi. Ini Bu, tadi ada kan melakukan orasi ya, Iya. mohonlah Iya. tentang putusan ini. Iya. Mereka ke Forkopimda. Bagaimana tanggapan Ibu tentang lokasinya, nama lokasinya? Oh baik. Ya kalau mereka demo tadi menyampaikan aspirasi, pendapat sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi anggota dewan maupun dia bupati tidak bisa mengintervensi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi mereka hanya bisa kasih saran atau masukan kepada pendemo tadi. Terkait katanya ada, itu yang selalu isu-isu yang kita dengar bahwa objek perkara yang digugat berbeda dengan yang dieksekusi. Sebenarnya seperti saya terangkan tadi, ini sudah dilakukan di persidangan pemeriksaan pertama, sudah dilakukan pemeriksaan setempat, sidang lapangan. Nah, Ikut semua ya dari ya? ikut. Sebelum adanya eksekusi, dia nggak semata langsung dieksekusi. Ada dulu pencocokan objek perkara yang disebut dengan constatering. Sudah dilakukan. Pihak yang kalah, pihak yang menang, semua ada di situ. Dan ditentukanlah, kita tunjuklah sesuai dengan objek yang diperkarakan. Nah, mereka memang ada yang mengatakan, oh ini. Tapi pada pokoknya sama ya. Selanjutnya setelah constatering, pihak si Parman Sirait DKK ini telah mengajukan perlawanan terhadap permohonan eksekusi. Jadi perlawanan ini seperti sidang biasa, kembali lagi jawab menjawab, pemeriksaan setempat dilakukan lagi. Nah, di mana Lokasi itu ya? di mana yang mengunjuk objek kalau perkara perlawanan itu bukan kita lagi, mereka. Iya. Pihak Parman, mereka menunjukkan objek yang sama. Objek yang sama. Yang sama. Jadi saya heran kalau ada katanya perbedaan objek, mereka menunjukkan objek yang sama. Nah, sehingga setelah diperiksa, diproses perlawanan mereka pun tetap ditolak. Perlawanan mereka dalam perkara perlawanan nomor 93 PDT bantahan tahun 2024 juga ditolak. Artinya mereka selalu menekankan bahwa itu salah objek. Iya, tapi pemeriksaan dan pembuktian tidak menunjukkan. Nah, terkait persoalan desa, sebenarnya masyarakat perlu memahami bahwa perkara nomor 60 ini bukan persoalan desa dengan desa. Tidak ada hubungannya dengan desa. Ini adalah hak ulayat Marga Sirait yang mengatasnamakan dirinya keturunan Raja Naulimangan Sirait. Ini tanah ulayat mereka. Nah, memang dalam pemeriksaan mereka selalu mengklaim ini desa Amborgang. Tapi sampai perkara perlawanan belum ada sampai saat ini. Belum ada tapal batas desa yang jelas antara desa Pari, desa Amborgang maupun desa lainnya. Artinya pada saat constatering mereka selalu menjawab yang begitu ya? Iya, tapi tidak ada menunjukkan batas. Dan kepala desa Pari, kepala desa Amborgang juga mengatakan itu desa Amborgang. Tapi ketika kepala desa Amborgang ini ikut sebagai saksi dalam perlawanan, saksi ya, saya tanya, apa dasar saudara mengatakan itu desa Amborgang? Ya karena saya lihat rakyat saya, warga desa saya bekerja di situ, katanya. Itu. Jadi hanya sebuah pendapat, tidak didukung dengan bukti. Nah itu kepada pemerintah makanya juga bisa kita kasih masukannya supaya tidak terjadi nantinya masalah-masalah desa-desa, perlu dibuatkan tapal batas yang jelas antara desa dengan desa. Pun demikian, menurut hemat saya, kalaupun desa ini tidak menentukan kepemilikan hak ulayat, karena hak ulayat ini secara keseluruhan sudah ada batas-batas alam. Seperti tadi saya sampaikan, ada rihit gajang, ada batas alam antara itulah yang menentukan hak ulayat marga dengan marga atau keturunan Opu yang satu dengan yang lainnya pada zaman-zaman dulu ya. Nah, kalau katanya desa sama dengan dulu, Toba Samosir masuk wilayah Tapanuli Utara. Sekarang sudah berdiri sendiri. Namun tidak menjadi, waktu Tapanuli Utara, Toba ini tidak diklaim orang Tapanuli Utara menjadi tanahnya. Itu wilayah pemerintahan, bukan kepemilikan tanah. Putusan Harus dulu tetap ditegas. begitu ya? Iya, jadi putusan pengadilan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Seandainya nantinya berubah setelah ada tapal batas yang jelas,
ternyata si baja-baja ini sebagian masuk ke desa Amborga, tidak merubah putusan, tidak merubah kepemilikan tanah, tetap meskipun masuk ke wilayah desa lain, itu tetap menjadi tanah milik Raja Nolimangan Sirait. Saya pikir jadi jangan ditarik masyarakat berasumsi seolah-olah ini masalah desa, kalau letaknya di desa ini. Oh bukan, ini murni masalah kepemilikan tanah wilayah marga. Tidak, kalau tapal batas kan bisa berubah-ubah. Nanti kalau makin luas bisa aja desa Parik pun bisa menjadi terbagi dua, ya kan? Jadi saya pikir dimekarkan begitu ya. Iya, itu nggak bisa menjadi konsumsi publik kita buat bahwa perbedaan desa itu pun masih pemikiran ya, belum ada bukti yang jelas, tapal batas yang jelas. Jadi nggak bisa itu jadi kalau masuk ke desa ini menjadi tanah desa ini, karena ini bukan persoalan desa dengan desa. Seperti itu. Apakah tanah tersebut dan kapan dieksekusi dan berapa luasnya? Baik, sesuai dengan putusan ya? Ya, kalau luas yang dieksekusi kurang lebih 25 hektar. Ya, Tapi itu sudah dieksekusi ya Bu? Sudah dieksekusi seluas sekitar 25 hektar. Sesuai dengan objek perkara, sesuai dengan batas-batas yang ada dalam gugatan dan permohonan eksekusi kami. Katanya ada itu kira-kira 144 hektar. Bagaimana ceritanya itu? Oh baik, iya itu juga saya dengar tadi isu di demo itu yang dieksekusi seluas 25 hektar. Ya. Tapi ternyata mereka sudah mengusahai ataupun menguasai lebih dari 25 hektar. Nah ini juga perlu kita luruskan. Memang objek yang diperkarakan seluas lebih kurang 25 hektar. Namun yang dikuasai oleh keturunan Raja Nolimangan sekarang lebih dari 25 hektar. Karena dalam putusan itu disebutkan di poin berikutnya tadi ada disebutkan dalam putusan nomor 60 itu bahwa tanah objek perkara yang 25 hektar ini merupakan satu kesatuan dengan tanah yang 144 dan sesuai batas-batas tadi kan kita lihat jelas di batas perkara nomor 60 timur tadi berbatasan dengan Julek, barat dan selatannya kan berbatasan dengan tanah Raja Nolimangan. Nah itu yang diperluas, yang dikuasai mereka selama ini diratakan, dibersihkan. Artinya kenapa tidak digugat itu karena yang menguasai? Ya menguasai memang keturunan Raja Nolimangan. Jadi yang kuasai pihak tergugat ini hanya seluas 25 hektar. Tapi tanah keturunan Raja Nolimangan masih lebih luas dari yang 25 hektar tadi. Ya, dan mereka menguasai selama ini. Jadi include dia kurang lebih. Dan ada isu juga saya dengar. Kenapa sih seluas 25 hektar? 144 hektar milik pribadi. Oh ini bukan milik pribadi. Ini keturunan Raja Nolimangan ini ada beberapa generasi. Ini milik bersama. Jadi ada banyak keturunan Raja Nolimangan ini yang memiliki hamparan tanah tersebut. Ini milik adat mereka. Sudah banyak. Keturunan Raja Nolimangan Sirait. Iya, sudah banyak itu. Sudah ada berapa generasi mereka sekarang. Jadi ini bukan tanah pribadi ya, supaya ditegaskan. Ini bukan tanah pribadi. Ini tanah milik keturunan Raja Nolimangan Sirait. Jadi apa pesan-pesan Ibu kepada masyarakat? Ini pesan-pesan Ibu kepada masyarakat ini. Baik, terima kasih kepada masyarakat. Ya kita hargai, selalu kita menghargai adanya perbedaan pendapat, adanya. Tapi sebelum kita memahami atau mengetahui secara benar persoalan itu, ya jangan kita saling menghujat atau jangan kita saling menyalahkan. Nah itu, jadi harus benar-benar kita tahu perjalanan perkara itu tadi. Dan jangan ada yang bilang yang miskinnya ini nggak ada. Klien saya yang saya kenal Sobo Sirait DKK ini orang miskin semua. Dari saya ketemu sama mereka orang miskin. Jadi gak ada hubungannya dengan itu. Ya memang pembuktianlah yang mengakibatkan putusan dalam perkara ini. Jadi saran saya kepada masyarakat, ya kalau kita sudah mau berhadapan dengan hukum, sudah menyerahkan persoalan kita ke ranah hukum, nah kita harus siap dengan segala konsekuensi atau putusan pengadilan. Itulah konsekuensi dari sebuah hukuman atau gugatan perdata. Saya pengadilan, apalagi akhir-akhir ini sudah cukup bagus. Walaupun kita sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, tapi masih ada lagi peraturan dari Mahkamah Agung itu didamaikan lagi, dimediasi di pengadilan. Tapi para pihak tidak
berhasil, ya lanjut ke persidangan. Sebelum juga dilakukannya konstatering atau eksekusi, ketua pengadilan memanggil pihak-pihak, dianmaning, ditegur supaya dibongkar sendiri bangunannya, dibongkar sendiri tanamannya. Ketika nanti terjadi eksekusi, jangan sia-sia, jangan sayangkan. Namun yang terjadi saat ini, mereka ada pembiaran. Nah, jadi sebagai warga negara hukum, warga negara Indonesia yang taat hukum, kita harus menghargai putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga dilaksanakanlah eksekusi real pada hari itu. Nah, sebaliknya kalau seandainya pihak yang kalah ini jadi menang, pasti pihak kami mengatakan pengadilan itu tidak adil. Nah, setiap perkara itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan kalau kita di pihak yang kalah, selalu kita merasa tidak adil. Namun demikian, kita harus bisa menerima. Biasalah itu pertandingan, selalu nggak pernah menang dua-dua. Menang dua-dua itu boleh kalau berdamai. Itu saja sih. Dan ini sudah diupayakan. Dan jauh sebelum gugatan ini pun, ini sudah ada upaya perdamaian. Kira-kira apa itu, Bu, upaya perdamaian yang dilakukan oleh Sobo Sirait dan kawan-kawan? Kalau menurut klien saya, sebelum ini pun diajukan, bukannya langsung diajukan, ya sudah ada katanya berbagi tanah seperti itu. Udah relanya klien kami ini itu berbagi tanah. Namun sebagian tergugat ini dulu udah setuju. Tapi ada salah satu pihak yang nggak setuju sehingga gagal. Artinya ada pihak dari Sobo mengajukan bagaimana supaya berdamai gitu. Iya, iya selalu ada etikat baik. Dan saya, mohon maaf, saya kalau menangani perkara selalu saya upayakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan klien saya kalau bisa. Tapi kita kan sebagai praktisi hukum, ketika perdamaian tidak tercapai, ya memang Lanjut. kita akan lanjut. Jadi itu saja sih ya yang harus kita hormati. Jadi jangan diciptakan isu-isu di masyarakat seolah-olah pengadilan tidak benar. Ini ya ketua pengadilan zaman sekarang belum tentu dia yang mutus perkara ini, begitu ya. Jadi karena bergantian, jadi artinya tidak ada hubungannya dengan salah objek, ada ini nggak ada. Jadi itu tadi sudah saya jelaskan. Semoga masyarakat bisa lebih memahami. Perbedaan pendapat itu sah-sah saja, dan itulah moto kita. Mari sepakat untuk berbeda pendapat, tapi selalu mencari solusi yang terbaik. Gitu. Saya Rentis Tumeang SHMH, kuasa hukum Sobo Sirait DKK dalam perkara nomor 60 PDTG 2021 PN Balige, mengatakan supaya masing-masing masyarakat bisa menerima putusan ini dan bisa supaya hubungan antar masyarakat, karena dekat kampungnya di desa itu, bisa harapan saya sih bisa kedepannya berkesinambungan menjadi baik, karena masih ada hubungan di orang Batak dalihan natolu ya, masih manat mardongan tubuh elek marburu soba marhula-hula. Saya percaya ini nantinya bisa menjadi hikmah. Kita ambillah hikmah dari semua perkara ini supaya lebih mengedepankan perdamaian kedua belah pihak. Tapi kalau sudah sampai ke persidangan, ya inilah konsekuensi. Salam damai. Horas. Horas.